Iran masuk ke dalam kekacauan setelah Trump menghancurkan target-target dalam serangan udara selama 7 jam berturut-turut. Serangan baru Amerika Serikat berlangsung hingga dini hari tanggal 15 Juli 2026 dan menghantam puluhan fasilitas militer Iran di wilayah selatan dan tenggara negara tersebut. Komando Pusat melaporkan bahwa serangan udara menargetkan posisi rudal, pangkalan drone, kemampuan angkatan laut, radar, dan sistem pertahanan pesisir yang digunakan untuk mengancam kapal-kapal. Di Selat Hormuz, di Bempuh, militer Iran sendiri telah mengonfirmasi kematian setidaknya 7 personel militer setelah barak, pos penjagaan, dan tempat tinggal mereka terkena serangan. Beberapa jam kemudian, serangan berikutnya dimulai pada pukul 6 pagi waktu timur Amerika Serikat. Laporan juga menyebutkan adanya ledakan di Shiraz, kota dengan sekitar 1,8 juta penduduk yang menjadi lokasi pangkalan udara dan industri pertahanan. Trump mengumpulkan tim keamanannya di ruang situasi dan mulai membahas serangan yang lebih besar lagi untuk mematahkan perlawanan. Operasi ini menunjukkan bahwa Washington tidak hanya berniat membalas serangan Iran, tetapi juga mengambil alat-alat yang digunakan rezim tersebut untuk menantang Amerika Serikat dan mengancam pelayaran internasional. Apa yang ingin dihancurkan Trump sekarang? Mengapa Teheran masih menolak untuk mundur? Rangkaian selama 7 jam itu menandai tahap terbaru dari kampanye yang telah berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Menurut Komando Pusat, target-target tersebut dipilih untuk mengurangi kemampuan Iran, gudang, jaringan komunikasi, pengawasan pesisir, posisi peluncuran, dan kapal militer kecil menjadi sasaran. Serangan baru ini mempertahankan tekanan tersebut dan menunjukkan bahwa Washington berniat untuk melemahkan berbagai lapisan pertahanan Iran. Pada saat yang sama, Bampur menunjukkan dampak langsung terhadap pasukan rezim. Tentara Iran melaporkan bahwa 7 personel militer tewas dan lainnya terluka setelah serangan terhadap sebuah pangkalan di Tenggara. Media Iran menyatakan bahwa proyektil-proyektil tersebut menghantam area penginapan, pos keamanan, dan fasilitas yang digunakan oleh para tentara. Serangan itu mencapai area di mana para tentara berkumpul pada malam hari dan memperlihatkan kerentanan unit-unit yang sebelumnya dianggap terlindungi di dalam negeri. Terima kasih. Kementerian Kesehatan Iran juga menyatakan bahwa lebih dari 260 orang terluka dalam serangan terbaru dan lebih dari 30 warga sipil tewas dalam beberapa hari terakhir. Angka-angka ini disampaikan oleh Teheran dan masih menunggu verifikasi independen. Shiraz muncul dalam laporan gelombang baru ini. Kota ini memiliki pangkalan udara, struktur industri, dan perusahaan yang terkait dengan pertahanan. Penduduk setempat dan saluran pemantauan terkait. Mereka melaporkan adanya ledakan dan kemungkinan aktivitas udara. Kementerian Iran. Kota ini sebelumnya sudah mengalami kerusakan militer akibat serangan sebelumnya, dan kehadirannya dalam laporan baru menunjukkan bahwa pusat-pusat pertahanan di luar wilayah pesisir juga bisa menjadi bagian dari perluasan yang direncanakan oleh Trump. Apa? Mengalami kerusakan militer. Serangan pesisir A mengalami militer. Trump mengumpulkan pada 14 Juli Wakil Presiden J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Kepala Staf Umum Dan Kane, Direktur CIA John Ratcliffe, dan utusan Steve Witkoff. Kelompok tersebut menganalisis serangan yang lebih luas daripada yang dilakukan di sekitar Selat Hormuz. Tujuan yang dibahas adalah untuk menyebabkan kerusakan yang cukup besar agar memaksa rezim membuka jalur laut dan menerima tuntutan Amerika terkait program nuklir. Kelompok tersebut menganalisis
Prancis tidak mengungkapkan semua detailnya, tetapi Trump mengkonfirmasi bahwa kampanye ini bisa berkembang dan pembangkit listrik serta jembatan bisa menjadi target pada minggu depan jika Iran terus menolak kesepakatan. Tekanan ini terkait langsung dengan Selat Hormuz. Iran kembali mengumumkan penutupan jalur tersebut dan dituduh oleh Amerika Serikat telah menyerang 7 kapal dagang dalam 1 minggu. Menurut Laksamana Brad Cooper, serangan-serangan ini menyebabkan hampir selusin awak kapal tewas, hilang, atau terluka. Washington menyatakan bahwa mereka telah mengoordinasikan perjalanan sekitar 300 kapal melalui selat tersebut pada periode yang sama. Pemerintahan Trump menggunakan tindakan-tindakan Iran ini sebagai pembenaran untuk menghancurkan radar pesisir, posisi rudal anti kapal, pangkalan drone, dan aset-aset angkatan laut. Tujuannya adalah untuk mencabut kemampuan rezim tersebut untuk mengancam perdagangan dan mencegah Teheran memperlakukan jalur internasional sebagai milik pribadi mereka. Pemerintah memberlakukan kembali blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran pada pukul 10 malam waktu bagian timur Amerika Serikat pada tanggal 14 Juli. Langkah ini mencakup pelabuhan, terminal minyak, dan wilayah pesisir yang terkait dengan perdagangan Iran. Kapal-kapal yang mencoba masuk atau keluar tanpa izin dapat dicegat, dialihkan, atau disita. Kapal-kapal yang ditujukan untuk negara lain tetap diizinkan melintasi selat tersebut. Lebih dari 20 kapal perang Amerika dan ratusan pesawat militer tersebar di seluruh wilayah, membentuk struktur yang mampu mengawasi laut, melindungi konvoi, dan melancarkan gelombang serangan baru. Shah Bahar juga terkena serangan dan menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak terbatas pada Hormuz. Otoritas pelabuhan Iran menyatakan bahwa proyektil telah merusak pusat pengendalian lalu lintas laut. Gambar satelit yang dianalisis oleh Reuters menunjukkan kerusakan pada menara tersebut. Otoritas pelabuhan. Iran yang Proyektil merusak maritim. Otoritas pelabuhan. Otoritas pelabuhan merusak lalu lintas maritim. Sabahar adalah pelabuhan utama Iran dengan akses langsung ke Samudra Hindia di luar Teluk Persia dan mendukung rute yang terhubung ke India, Afghanistan, dan Asia Tengah. Menyerang struktur pengendaliannya mengurangi kemampuan rezim untuk memindahkan kargo melalui jalur alternatif. Montaha da Picareta telah menjadi titik ketegangan lainnya. Kompleks ini terletak dekat Natanz dan memiliki terowongan yang terkubur sangat dalam yang dianggap penting oleh para ahli. Para ahli, tempat ini lebih terlindungi dibandingkan beberapa fasilitas nuklir lain yang pernah diserang. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mengawasi lokasi tersebut dan dapat melakukan serangan jika mereka menemukan aktivitas yang terkait dengan program nuklir. Penasehat Presiden Parlemen Iran menanggapi dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut akan berubah menjadi neraka jika kompleks itu dibom. Ancaman tersebut menunjukkan kegelisahan seputar fasilitas yang oleh rezim dianggap hampir tak tersentuh. Tidak bersalah. Tidak mengonfirmasi tanggal, tetapi secara terbuka menempatkan lokasi tersebut di antara target yang mungkin. Teheran membalas dengan ancaman dan serangan terhadap posisi Amerika di Yordania, Bahrain, dan Kuwait. Pengawal revolusi menyatakan telah menargetkan gudang dan fasilitas militer, sementara pasukan pertahanan di wilayah tersebut mengatakan telah mencegat sebagian drone dan rudal. Iran juga mengancam akan memperluas krisis ke Bab el-Mandeb, jalur penting lainnya untuk perdagangan. Reaksi ini menunjukkan bahwa rezim tersebut masih mampu menyerang target di sekitar Teluk, namun juga semakin mengisolasi dirinya dengan menempatkan negara-negara lain dalam bahaya. Setiap serangan terhadap pangkalan, pelabuhan, atau kapal dagang memberikan Washington alasan baru untuk memperluas serangan. Trump mulai menggabungkan kekuatan militer, blokade ekonomi, dan ultimatum politik. Negosiator Amerika tetap berhubungan dengan perwakilan Iran dan menyampaikan bahwa Teheran harus menerima kesepakatan sebelum kehancuran mencapai sektor-sektor yang lebih sensitif. Presiden menyatakan bahwa pembangkit listrik dan jembatan bisa masuk dalam daftar target, namun akan dibiarkan untuk tahap selanjutnya. Bersama Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaid, Trump menyatakan bahwa Timur Tengah sedang bersatu dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya dan menegaskan bahwa kemampuan militer Iran telah terpukul keras.
Alizai telah meluncurkan kampanye untuk membawa senjata yang dimiliki milisi di bawah kendali negara. Bagaimana pemerintahan Anda mendukungnya untuk mencapai visi tersebut? Dan pertanyaan kedua saya, bagaimana Anda melihat hubungan masa depan antara wilayah Kurdistan dan Irak? Saya rasa semuanya akan berjalan dengan baik. Saya rasa, percaya atau tidak, Timur Tengah sedang bersatu. Kita sedang menyingkirkan pengganggu di Timur Tengah. Iran adalah pengganggu di Timur Tengah. Mereka menindas Irak, mereka menindas semua negara. Ada rasa takut di seluruh Timur Tengah dan di negara-negara lain. Saya mengerti itu, tapi memang ada rasa takut. Tapi sekarang tidak ada lagi rasa takut karena kemampuan militer mereka sudah dihancurkan dan tidak ada lagi rasa takut. Saya rasa Timur Tengah sedang bersatu seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara rezim mengancam akan mengubah kawasan menjadi neraka, Washington menempatkan lebih dari 20 kapal perang, ratusan pesawat, dan rencana serangan baru yang siap menunggu perintah berikutnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang fokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.